Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody, let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody, let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film,
Teman Pro 2 RRI segera aja Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 dan masih di Sepada baru Gusadi dan yang pastinya kita membahas ya nyambung yang tadi yaitu tentang kehidupan ya, tentang juga menghargai sesama teman Pro 2. Nah, tadi kita udah bahas tentang hewan peliharaan yang pastinya kita harus sayangi. Nah, itu ada salah satu wujud kita peduli dengan lingkungan sekitar atau mungkin juga makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Nah, kita membahas tentang Trihita Karna teman Pro 2 sebagai kunci harmoni dan langsung aja. Kita ada narasumber teman Pro 2 yaitu ada Kakak Ida Bagus Gede Paramita SSMSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Gusadi. Yang pastinya ini apa ya? Salah satu dasar hidup sih ya. Dasar atau mungkin juga bagaimana sih kita itu hidup di dunia gitu ya, Bligus ya. Kita panggilnya Bligus siapa nih? Bligus Gede. Gusti biasanya ya. Ngobrolnya. Sama-sama Gusti berarti ya. Sama-sama Gusti. Oke. Nah, Bligus deh. Nah, kali ini kita bahas tentang Trihita Karna sebagai ya harmoni atau kunci harmoni dalam kehidupan. Memang sih landasannya kita harus sayang sama semua hal ya. Betul. Tapi apa sih yang harus ditekankan di sini dari Trihita Karna ini? Jangan sampai kita menyayangi takutnya nyayangi mantan atau mungkin juga pasangan orang gitu takutnya gitu ya. Walaupun padahal kita nggak harus ada, patutnya kita harus sayang dengan siapa gitu. Oke. Jadi pertanyaannya bagus ya. Kepada siapa? Bagaimana kita menyayangi yang benar kan gitu ya. Jadi saya sepakat bahwa kalau kita bicara Trihita Karna secara konseptual dalam pemahaman masyarakat kita di Bali itu sudah clear sebetulnya. Jadi semua orang di Bali ini ketika bicara Trihita Karna sudah tahu semua. Paryangan, Palemahan, Pawongan itu kan sudah kita dengar, kita kita pahami semenjak sekolah dasar dulu ya. Jadi secara konseptual itu udah clear. Ya, tapi yang jadi problem itu ya seperti yang Yus katakan tadi bahwa bagaimana tepatnya kita mempraktikkan itu, mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita saat ini, di kehidupan nyata kita saat ini, biar tidak hanya kita hidup di tataran konseptual kita paham, tetapi dalam tataran praktis kita tidak melaksanakan itu kan. Jadi yang paling sederhana mungkin ya yang bisa kita lakukan untuk mempraktikkan ajaran Trihita Karna itu buang sampah pada tempatnya, itu yang paling sederhana. Itu sederhana banget sih. Sederhana sekali. Kenapa itu penting untuk dilakukan? Karena kalau kita melihat ya dalam melihat anak-anak di sekolah dasar misalnya, ya, hal yang sangat lucu ketika ada tempat sampah, buang sampah di tempatnya, tapi malah mereka membuang sampah di samping tempat sampah itu kan. Kan itu yang terjadi sebetulnya kan. Iya. Itu yang terjadi dan bahkan lebih lucunya lagi kalau saya sering melihat ya di lingkungan sekitar, orang-orang itu banyak membawa sampah rumah mereka, terus itu mereka pergi keluar rumah dan membuang di selokan itu. Nah, itu hal yang secara konseptual mereka pahami, tetapi dalam praktisnya malah mereka seolah-olah bodoh amat gitu. Jadi itu ya, mungkin yang kedua yang mungkin bisa kita lakukan adalah bagaimana menyayangi ya, biar tidak menyayangi mantan seperti yang kita katakan. Berarti istilahnya kita mencintai lingkungan rumah tapi tidak mencintai lingkungan di luar rumah. Itu buang sampahnya begitu ya dia konsepnya. Betul. Jadi bagaimana menyayangi ya kan. Jadi semua orang secara naluriah kan pasti punya sifat untuk menyayangi. Terus bagaimana menyayangi itu biar benar ya, mungkin sederhana saja ya, karena kalau secara ilmu saya jelaskan itu kan agak susah dimengerti ya. Bagaimana menyayangi orang ya, pertama mungkin ketika Anda bangun pagi di rumah mungkin masih melihat orang tuanya sehat di rumah, minimal bantulah pekerjaan orang tua di rumah, minimal bersihkan kamar sendiri kan, itu yang sederhana yang bisa kita lakukan. Lalu ketika melihat orang tua misalnya sibuk membersihkan halaman rumah ya, kita jangan berpangku tangan, sibuk dengan gadget gitu misalnya kan. Itu anak-anak muda kita sekarang waktunya hampir 80% habis dengan gadget mereka. Jadi ayo ikut turun dan bantu orang di sekitar kita dulu lah. Janganlah jauh-jauh bilang ikut gerakan donor darah gitu, kayaknya terlalu jauh untuk kita bisa terjun ke sana. Minimal bantu apa yang bisa kita bantu orang tua kita di rumah, bantu adik kita misalnya, bantu antar adik biar ndak orang tua juga mengantar adik untuk sekolah. Itu mungkin sederhananya bagaimana kita menyayangi dan sayangi orang tua kita.
Iya. Gitu. Ya, sayangi mereka semasih mereka hidup, mengabdilah kepada mereka gitu. Itu mungkin guys. Nah, itu jadinya mungkin hal kecil yang kamu harus tahu sebenarnya pengertian sayang itu seperti apa gitu ya. Ya, kita konsepnya memang Trihita karena apapun kita sayangi teman Prodo, tapi kan harus tepat juga gitu Betul, kan. betul. Tapi kadang-kadang menjadi sebuah permasalahan nggak sih istilahnya kita melihat gitu kan, sederhananya kita keluar-keluar di sosmed, kalau anak muda misalnya, kita harus lindungi lingkungan kita gitu. Kita harus juga bisa gitu kan bagaimana menjaga lingkungan gitu. Ya, buang sampah aja masih belum sadar gitu kan. Ini kan nggak sesuai dengan realita gitu. Betul. Ya. Nah, tapi kadang-kadang aplikasi hal yang seperti ini kan kadang-kadang di kehidupan anak muda itu nggak sadar, kebanyakan nggak sadar gitu kan ya. Karena kita melihatnya juga kebanyakan ya masih mereka juga nggak terlalu peduli gitu tentang kehidupan atau mungkin juga bagaimana. Nah, tapi dari pandangannya Bligo sendiri, istilahnya bagaimana sih untuk anak muda sekarang? Apakah udah benar arah tujuan mereka untuk sayang terhadap lingkungan atau mungkin juga yang lainnya sebagai kehidupan? Karena kita ngomongin soal kunci harmoni, berarti kan kita ngomongin soal kehidupan yang luas gitu. Betul. Nah, jadi sudah benar nggak perilaku anak muda kita sekarang kan gitu ya? Kalau kita bicara sudah benar ya, tentu itu perspektif yang subjektif ya. Benar. Jadi tergantung bagaimana kita melihat mereka, dan mereka juga tentu punya pandangan sendiri yang tidak bisa kita paksakan. Nah, jadi kalau saya melihat fenomena sekarang yang terjadi di anak-anak muda, ada mungkin sebagian kalangan atau yang tergabung dalam bentuk komunitas-komunitas yang memang mereka sebetulnya sudah memiliki pemahaman secara konseptual dan memiliki pemahaman secara praktis. Ya kan banyak sekali gerakan-gerakan sekarang yang dipelopori, diprakarsai oleh anak-anak muda, di mana mereka mempunyai satu kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar mereka, karena mereka memahami bahwa ketika lingkungan yang ada di sekitar mereka rusak, ketika lingkungan yang ada di sekitar mereka itu tidak dalam keadaan baik-baik saja, mungkin dasar gerakan mereka tuh karena mereka melihat apa yang terjadi di sekitar mereka. Turun hujan sebentar sudah banjir, ya kan? Bahkan mereka memiliki pemahaman yang penuh bahwa hujan dulu dengan hujan sekarang ya sama aja. Tetapi kenapa sekarang ketika turun hujan dikit udah banjir ya kan? Karena nggak mungkin hujan sekarang lebih deras daripada hujan dulu. Malah sekarang musim hujannya udah jarang banget kan, jarang banget. Nah, itu mungkin yang membangun kesadaran mereka. Ayo dong kita gerak, kita ajak orang-orang yang sefrekuensi lah minimal dulu, itu kita tularkan. Kita melakukan gerakan sosial untuk membersihkan lingkungan dari pantai gitu misalnya. Kebetulan saya juga di kampus ya, di prodi kita mengarahkan mahasiswa kita juga untuk melakukan gerakan-gerakan sosial semacam itu. Jadi kemarin kami di Tamblingan melakukan bersih-bersih danau Tamblingan. Kita juga melakukan penanaman pohon. Kita juga menebar benih ikan di situ. Nah, itu kan satu gerakan kita juga untuk ya minimal walaupun mereka tidak sadar mahasiswa itu, tetapi kita memaksa mereka terlebih dahulu gitu loh. Karena untuk menyadarkan mereka dari dalam diri mereka sendiri kan agak susah ya. Oh, jadi ini loh yang harus kita jaga gitu. Jadi itu yang kita lakukan kemarin. Nah, tentu gerakan-gerakan itu kan tidak akan selesai begitu saja. Harus ada gerakan kelanjutannya, misalnya nanam pohon gitu kan. Nanam pohon kalau kita tanam aja tanpa dirawat ya susah juga kan. Nah, jadi continue itu kita lakukan. Continue itu kita lakukan, dan itu kita sudah programkan di prodi, khususnya di prodi yang tempat yang mengajar ya di pariwisata, itu berkelanjutan setiap 6 bulan memang kita ada gerakan, termasuk juga menjadi luaran mata kuliah kita. Kita ada mata kuliah agroturism. Jadi luaran mata kuliahnya bentuknya seperti itu. Kita melakukan gerakan-gerakan yang tujuannya adalah untuk penyelamatan lingkungan gitu. Oke. Nah, itu salah satu bukti gitu ya, teman berdua anak muda juga istilahnya ikut serta untuk mencintai alam. Betul. Gitu ya. Karena salah satu cerita karena kamu mencintai alam. Betul. Gitu kan. Bukan hanya mencintai sesama aja atau mencintai Tuhan, tapi lingkungan juga gitu ya. Berarti dari Bligo sendiri sudah
memberikan istilahnya pemahaman kalau mahasiswa itu, anak muda itu harus juga bisa memelihara alamnya sendiri gitu ya. Betul. Dengan media mungkin pembelajaran gitu ya istilahnya di kampus gitu. Ada nggak sih istilahnya kayak program-program sosial yang ya istilahnya yang untuk mencintai alam selain ini Kak? Kalau di kampus kita ada program rutin setiap Dies Natalis ya. Jadi kita ada semacam memberikan donasi ke panti-panti asuhan. Itu setiap tahun juga rutin. Itu inisiasi dari rektor kami. Kebetulan kampus kami sudah institut sekarang, jadi ketuanya sekarang namanya rektor. Rektor. Kalau sekolah tinggi masih ketua ya. Jadi sekarang sudah rektor. Jadi ketika beliau menjadi ketua di tahun 2020 kalau tidak salah ya. Jadi beliau sudah menginisiasi gerakan di setiap Dies Natalis itu. Jadi konsepnya mungkin agak berbeda kalau di kampus kami ya. Mungkin di kampus-kampus yang lain Dies itu perayaannya besar-besaran, ulang tahun, party lah istilahnya ya, ngundang bintang tamu segala. Tapi di kampus kami lebih cenderung kepada kegiatan sosial. Jadi kita bergerak ke panti-panti asuhan, memberikan donasi berdasarkan kebutuhan anak-anak panti asuhan tersebut, dan itu rutin kita lakukan sampai saat ini. Termasuk kemarin pas Dies di 2024 itu juga kami melakukan kegiatan sosial itu juga di panti asuhan, bergerak dari Karangasem sampai di Singaraja. Gitu. Wah, luas ya? Iya. Satu kampusnya di Gebeleng tapi sampai jangkauannya sampai Karangasem. Sampai di Karangasem. Wah, ini istilahnya wujud kepeduliannya terhadap sesama juga besar juga gitu kan? Iya, Astungkaro. Itu konsisten kita lakukan. Termasuk kemarin juga terbaru ya. Dharma Wanita kami juga di kampus melakukan hal yang serupa. Jadi kemarin kita di Sawan, kalau tidak salah kemarin, ibu-ibu Dharma Wanita kita di kampus juga melakukan kegiatan sosial, memberikan donasi ke panti asuhan yang ada di Sawan. Gitu. Wah, ini baru harmoni nih namanya nih. Istilahnya peduli dengan sesama teman berdua, karena anak muda gitu ya harus peduli juga terhadap sesama. Kalau misalnya kita punya lebih, kita berikan. Betul. Atau mungkin juga dijadikan program seperti ini Iya. Tapi apa sih landasan awalnya? Apakah karena Trihita Karna ya, atau mungkin juga basic dari kampus sendiri kan emang untuk di bidang agama gitu ya, agama dan budaya. Apakah Trihita Karna salah satu dasar untuk program ini gitu? Ya mungkin karena dominan ya SDM kami yang ada di Institut Empu Kuturan itu adalah basic dari keagamaan, mungkin bisa jadi salah satu faktor yang melandasi adanya program-program tersebut adalah pemahaman yang baik tentang menjaga keharmonisan dengan sekitar kan. Mungkin dari sana muncul gerakan-gerakan untuk melakukan donasi ini. Jadi ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Oke, itu sebagai landasan gitu ya Taman Pradua. Bukan hanya kehidupan secara pribadi aja, tapi kita di dunia pendidikan atau mungkin juga organisasi atau kampus juga itu bisa menjadi alasan juga, salah satunya Trihita karena kita peduli terhadap sesama. Bahkan sebagai tambahan ya, saya baru ingat kemarin, saya juga sempat saat Covid ya, 2020 itu kalau nggak salah. Kita juga secara mandiri bergerak kemarin dengan teman-teman dosen di jurusan Dharma Duta ya. Kita di sekitaran Banyuning saja, tapi di ruang lingkup kecil kita komunikasi dengan kadus ya namanya, kadusun, untuk mendapatkan informasi tentang warga yang memang membutuhkan bantuan saat itu. Kita masuk ke rumah-rumah waktu itu untuk memberikan donasi saat Covid itu. Jadi kita kolek bantuan dari teman-teman yang sefrekuensi tentunya ya, karena kita untuk donasi kan tidak mungkin memaksa semua dosen untuk melakukan itu. Kita kumpulkan lalu kita melakukan donasi ke sekitar 20 keluarga kayaknya saat itu. Kita masuk 20 keluarga. Ya walaupun bentuknya sederhana ya, tidak terlalu banyak, tetapi itu kami pikir bisa membantu mereka saat memang perekonomian kita lagi lumpuh saat itu. Gitu. Itu zaman memang gimana, sengsara banget sih ya. Betul. Itu Trihita Karna sangat dibutuhkan sekali teman berdua pada saat itu teman berdua. Ya, salah satu programnya adalah datang ke rumah untuk bisa memberikan donasi ya. Ya betul.
Duh, nggak tahu lagi deh. Ini istilahnya wujud keharmonisannya udah kelihatan banget gitu ya, dari sosialnya udah, kemudian juga alamnya juga, peduli alam juga sudah gitu teman berdua. Nah nanti kita ketuhanan kita tanya ya. Jadi buat teman berdua jangan kemana-mana, stay tune terus di Sepada. Nanti kita bakal ngobrol lagi bersama Kak Gusti. Stay tune terus. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Sama berikut deh teman Pro 2 kita membahas Trihita Karna ya, kunci harmoni. Nah tadi kita sudah mendengarkan kalau dari Bikusi sendiri sudah punya program untuk kebudayaan terhadap alam, kemudian terhadap sesama juga. Nah ini bagaimana keharmonisan terhadap Tuhan. Nah ini istilahnya ada nggak sih juga programnya dari kampus juga nyambung nih kebetulan gitu ya. Oke, jadi kalau kita bicara pariangan ya atau harmonisasi kita dengan pencipta, dengan Tuhan atau dengan Yang Widi ya dalam konsep kehinduan kita, kebetulan kami di kampus
Pasti ya, karena kampus keagamaan ya. Ya. Jadi satu rutinitas ketika di pagi hari ya, walaupun tidak tepat jam 6 pagi, itu kami biasanya sivitas kampus itu melaksanakan Trisandia bersama di jam setengah 8 pagi. Yeah. Nah, terus itu di jam 12 saat istirahat siang, sivitas yang ada di kampus saat itu juga melaksanakan persembahyangan Trisandia juga. Sore ada juga petugas yang memang melaksanakan persembahyangan. Dan kebetulan juga pura besar kami di kampus, Pura Agung Empu Kuturan ya. Seperti kita ketahui bersama kan Empu Kuturan dalam keagamaan Hindu kita kan tokoh besar ya. Tokoh besar yang mempersatukan sekte. Itu juga menjadi inspirasi kami Sivitas Akademika di kampus untuk bagaimana menggetuk-tularkan pemahaman terhadap ketuhanan itu lebih mendalam dalam tataran praktis, tentunya bukan hanya secara teoritis ya, karena secara teoritis ya mahasiswa di kampus keagamaan ya pasti kuat banget ya pemahaman keagamaannya. Jadi itu hal yang sederhana selain kegiatan ngayah di Pura Besakeh saat kemarin juga saat karya Betara Turun Kabeh, salah satu prodi kami juga ngayah di Pura Besakeh, prodi seni budaya dan keagamaan. Kita ada prodi seni di kampus. Yeah. Itu juga melaksanakan kegiatan ngayah di Pura Besakeh tahun kemarin ini di bulan Juni kemarin ya. Itu mungkin gerakan-gerakan yang real lah. Selain itu juga di saat karya di Batur juga ya. Saat karya di Batur juga kita bergerak juga sana untuk melakukan kegiatan ngayah. Nah, itu mungkin bentuk implementasi yang sederhana yang kita lakukan di dalam bagian paryangan gitu mungkin, Jus. Oke, berarti lengkap dah ya. Secara sayangnya itu lengkap banget sama berdua. Ingat terhadap alam, ingat terhadap sesama, dan juga ingat kepada paryangan atau Tuhan gitu sama berdua. Semuanya sudah ada. Tapi kita melihat dari sisi anak mudanya sekarang, Gus ya. Kita melihat itu menjadikan yang paling pertama adalah kesadaran. Betul. Kesadaran ini kan susah banget ya, apalagi anak muda zaman sekarang udah gadget banget. Ya udah sembahyang ngapain lu sembahyang, posisinya kita bisa dari rumah karena tahu udah menjawab itu gitu kan kadang-kadang gitu kan. Terus habis itu juga ngapain peduli ya, sekarang kita tinggal transfer aja. Kok butuh berapa tinggal transfer. Kalau mau hewan juga bisa, tinggal beli aja gitu kan. Istilahnya peduli sama. Nah, ini kemajuan teknologi yang membuat kita itu berpikir tentang Trihita Karna gitu. Kadang-kadang itu menjadi sebuah masalah. Apa sebuah masalah kan lebih banyak atau bahkan keuntungannya lebih banyak yang menyangkut Trihita Karna dengan adanya teknologi. Oke, jadi saya pikir teknologi itu bukan menjadi masalah ya ketika kita bisa memanfaatkannya dengan benar kan gitu kan, tergantung perspektif orang melihat sekarang dan bagaimana mereka memahami teknologi itu. Tetapi kalau memang kita dimanfaatkan teknologi itu yang benar jadi masalah. Itu makanya yang bilang tadi sebetulnya tidak akan menjadi masalah sepanjang kita memahami kegunaan teknologi itu. Makanya kan ada istilah teknologi tepat guna kan. Jadi bagaimana teknologi itu bisa membantu pengimplementasian Trihita Karna, kan itu sebetulnya pertanyaan just tadi intinya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat saat ini, saya pikir bisa menjadi alat yang baik untuk menyebarluaskan informasi bagaimana kita mempraktikkan konsep-konsep Trihita Karna itu dalam kehidupan nyata ya. Semisal saya contohkan tadi kita melaksanakan gerakan bersih-bersih sampah di daerah Danau Tamblingan. Jadi selain melaksanakan gerakan itu, kita juga melakukan pendokumentasian dalam bentuk video. Nah, jadi itu kita sharing, kita upload di media sosial kampus. Nah, secara langsung kan itu orang suka atau tidak suka, yang namanya media sosial sekarang ketika di Facebook pasti lewat aja di beranda kita kan. Yeah. Nah, jadi mungkin minimal orang yang tertarik itu, ada gerakan semacam ini ya. Nah, jadi setidaknya mereka tahu dulu lah. Sebelum muncul kesadaran dari diri, mereka harus tahu dulu, ada gerakan semacam ini. Oh, ini penting ternyata. Dengan bantuan media sosial itu ya minimal orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan minimal tahu dulu dan tahu efek
kelanjutannya akan seperti apa nantinya. Jadi penting saya pikir keberadaan teknologi kita yang pesat saat ini dengan apa tadi adanya AI juga ya, adanya AI juga kalau kita bisa manfaatkan dengan baik untuk menambah pemahaman konseptual kita tentang Trihita Karana, bagaimana meng-apply Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari juga sebetulnya bagus juga dimanfaatkan kan gitu kan. Bagaimana saya mengimplementasikan Trihita Karana di dalam kehidupan saya hari ini gitu misalnya kita tanyakan. Kalau kita mau bertanya hal-hal positif seperti itu kepada AI, saya pikir itu malahan hal yang baik ya, hal yang bagus ya. Kasih petunjuk malah gitu. Kasih petunjuk, ini yang harus kamu lakukan kan gitu AI itu kan. Nah, itu. Makanya tergantung lah bagaimana kita manfaatkan itu teknologi itu. Kalau memang kita memanfaatkan dengan baik, saya pikir akan menjadi satu yang sangat berguna dalam kehidupan kita ya. Iya, sama aja kayak Facebook setiap hari nanya itu apa yang Anda pikirkan setiap hari. Betul, apa yang Anda pikirkan setiap hari. Iya kan, kalau kita men-sharing hal yang positif ya kita berarti menyebarluaskan hal yang positif, memberikan vibrasi yang positif kepada orang lain kan. Nah, yang gitu. Tapi kalau kita memikirkan dan menuliskan hal yang negatif, ya kita sedang memberikan vibrasi negatif ke orang lain juga yang membaca kan. Karena sekarang kalau kita bicara pergaulan di dunia maya kan tidak dibatasi oleh ruang kan, tidak dibatasi oleh wilayah. Seluruh dunia pun bisa kita miliki teman kan, kita bisa akses semuanya. Ya, saya pikir lebih baik kalau memang kita ingin mengaplikasikan konsep Trihita Karana itu ya di What's All Your Mind di beranda Facebook kita itu kita harus selalu vibrasikan dengan hal-hal yang positif tentunya. Gitu. Nah, tapi berhubung dengan Bligus yang di bidang pariwisata gitu ya, berhubung juga di bidang pariwisata dan juga keagamaan karena berada di kampus agama. Nah, kita melihatnya sekarang teknologi membuat itu menyebarluaskan informasi gitu, kan, menyebarkan informasi yang banyak banget. Kalau kita berkecimpung dunia pariwisata, kita agak miris juga sama beberapa postingan di Instagram atau mungkin juga di Facebook yang ternyata dunia pariwisata itu kan istilahnya luas, sangat luas. Bukan hanya di bar atau mungkin juga dunia pariwisata budaya kita juga luar biasa untuk di Bali gitu kan. Tapi nah di sini nih kita sudah sangat menjaga. Kita sebagai umat Hindu menjadi masyarakat Bali sangat menjaga lingkungan kita, menjaga perahyangan kita, menjaga juga adat istiadat kita sesama dengan lokalisme kita gitu. Tapi pariwisata justru atau tourism sendiri yang tidak bisa mempunyai sikap Trihita Karana terhadap lingkungan kita. Nah, ini menjadi pertanyaan juga bagi Bligus sebagai pelaku wisata sekaligus juga dosen. Bagaimana pandangan Bligus melihat tourism yang istilahnya akal? Ya, misalnya sembahyang gitu. Istilahnya ada masyarakat lokal atau mungkin juga masyarakat bule gitu kan, tourism luar negeri datang ke Bali tapi tidak menaati aturan yang ada. Misalnya pada masa menstruasi datang ke pura. Bahkan belinggih juga dinaikin gitu kan. Jadi menarik ya kalau kita melihat fenomena kepariwisataan budaya Bali kita saat ini ya, yang bisa kita katakan sedikit bablas ya, bablas karena gerakannya adalah mass sekarang, mass tourism. Jadi tanpa filter ya, jadi siapapun yang punya duit ya boleh masuk. Boleh masuk. Ya, nah itu gitu. Jadi itu masalah ya, juga. Masalah. Padahal ya kalau kita lihat dari regulasi, kita sebetulnya di Bali punya aturan yang jelas terkait dengan kepariwisataan kita di Bali. Ada Perda 5 tahun 2020 yang bicara tentang kepariwisataan budaya Bali. Di mana Perda itu tegas sekali menyatakan bahwa tata kelola kepariwisataan kita di Bali itu harus mencerminkan falsafah Trihita Karana gitu. Dalam penyelenggaraan pariwisata apapun bentuknya. Jadi harus berlandaskan falsafah Trihita Karana. Jadi secara regulasi sebetulnya pemerintah sudah hadir di situ, ya untuk menyelamatkan pariwisata Bali ini supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang Jus katakan tadi kan gitu. Tetapi dalam kenyataannya tetap saja ada pelanggaran kan gitu kan. Nah itu memang problematika dari sebuah aktivitas pariwisata, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara pariwisata, kita bicara tentang mobilisasi manusia, ya kan? Ketika kita bicara mobilisasi manusia, kita tidak mungkin hanya melihat perpindahan fisiknya saja, tetapi kita juga akan melihat perpindahan kulturnya, perpindahan kebiasaannya, kan gitu.
anggaplah kita orang Bali kan tidak semuanya bisa berkegiatan secara positif. Ada hal yang negatif yang juga dilakukan oleh orang-orang Bali itu sendiri. Itu juga berlaku untuk turis. Ada yang nakal, ada yang baik kan gitu kan. Ya, itu saya pikir adalah satu dinamika ya, satu dinamika yang tidak bisa kita hindari ketika kita mendeklar diri Bali sebagai daerah atau Bali sebagai destinasi wisata. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk itu gitu? Idealnya kita harus introspeksi diri dari internal kita sebagai orang Bali, minimal kita sebagai orang Bali memberi suri tauladan lah, memberikan contoh lah dulu kepada wisatawan. Banyak kita saksikan sekarang wisatawan naik motor di jalan ugal-ugalan, nggak pakai helm. Padahal kalau kita lihat disiplin, sikap disiplin itu, saya pikir orang Indonesia tidak jauh lebih disiplin daripada orang Barat kan. Apalagi mereka kembali ke negaranya, mereka nggak akan berani seperti itu. Lalu kenapa ketika di Bali mereka seperti itu? Karena pasti ada yang dicontoh. Nah, kan gitu kan. Kita orang Bali, coba just deh lihat nanti ketika keluar istirahat siang mungkin di sini. Anak-anak muda kita ketika keluar 1 kilo pernah nggak ada pakai helm? Enggak. Nah itu kan. Nah, jadi kita sebagai orang Bali yang harus memberikan contoh dulu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena orang Indonesia boleh kok nggak pakai helm dan polisi nggak apa-apa. Iya kan? Nah, iya kan, polisi nggak apa-apa kan, dibiarin aja. Makanya turis pun mencoba seperti itu. Kenapa mereka suka kebut-kebutan? Mereka diberikan contoh bahwa anak-anak muda Bali kita itu banyak yang suka kebut-kebutan. Nah, jadi saya juga berpikir tidak bijak juga kita menyalahkan wisatawan sepenuhnya. Tetapi di sisi lain kita mengharapkan kedatangan mereka, kan tidak adil juga kan. Nah, jadi lebih baik kita introspeksi diri juga, sembari kita memperbaiki, melakukan sosialisasi yang lebih continue, yang tidak hanya sekali 2 kali, tetapi terus kita ingatkan kepada mereka bahwa kita punya aturan-aturan yang harus mereka taati. Ketika mereka masuk ke pura, tidak ada aturan-aturan tertentu yang harus mereka taati. Dan aturan itu kalau kita lihat secara sastra Hindu kan ada. Dalam melontar Kramapura gitu misalnya. Aturan masuk ke tempat suci itu tegas dituliskan di situ. Ya, itu kita harus berikan edukasi kepada wisatawan, dan disitulah muncul peran penting guide. Nah, ya, ketika masuk ke objek wisata spiritual misalnya Pura Besakeh gitu misalnya. Di situ penting hadir guide untuk memberikan pemahaman kepada wisatawan, untuk memberikan edukasi kepada wisatawan apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan di situ. Dan sumbernya tentunya, karena mereka kan yang datang dari barat ini, dari Eropa, dari Cina, dari Jepang itu misalnya, itu kan orang yang objektif. Mereka tidak hanya mau mendengarkan omongan secara lisan, tetapi harus ada sumbernya. Ini sumbernya, sumber kita membuat aturan ini adalah sastra kami ini, Lontar Kramapura gitu misalnya. Jadi jelas, jadi kalau kamu melanggar, kamu akan kena ini. Gitu. Iya juga sih, istilahnya dari kita sendiri sebenarnya untuk yang sebagai orang lokalnya juga gitu ya. Iya. Ya kalau misalnya sampai naik pelinggih juga entah siapa yang dilihat juga nggak tahu gitu ya. Nah, kalau naik pelinggih itu saya pikir karena kita tidak hadir di situ. Ya, kayaknya istilahnya terlalu lost gitu terlalu bablas kita. Jadi ketika kita mendeklar satu ruang sakral kita untuk dijadikan daerah pariwisata, ya sebetulnya masyarakat lokal harus hadir di situ. Jangan memberikan wisatawan asing itu untuk masuk sembarangan ke ruang sakral kita, kan gitu. Ya, oke lah, Besakeh dijadikan objek wisata spiritual. Tetapi kan ada batasan-batasan sampai di mana mereka boleh berkunjung ke sana. Ya kan, kita di Bali, di pura kita kan tegas ini, Trimandalanya tegas kan. Ada Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Saya pikir yang di Utama Mandala ini adalah ruang sakral kita sebagai umat Hindu, yang memang tidak boleh kita jadikan komoditi. Ya kan? Kalau di Nista Madya oke lah ya. Mungkin mereka ingin melihat aktivitas pelaksanaan ritual kita, oke, tidak masalah mungkin dengan melakukan foto, mungkin mereka tertarik melihat ornamen-ornamen yang ada di pura itu, oke lah. Tapi ketika sudah masuk ke ruang sakral utama Mandala, di mana kita melakukan persembahyangan, saya pikir itu tidak boleh. Nah, yang terjadi kemudian ada wisatawan yang naik ke pelinggih itu, seperti yang saya katakan tadi, ini guide ini tidak ada, dan sosialisasi yang terus-menerus dilakukan itu tidak ada, dan mereka tidak pernah dengar wisatawan itu. Nah, ini mungkin yang menjadi PR besar pemerintah, kita juga sebagai masyarakat Bali untuk selalu mengingatkan mereka bahwa
tidak semua tempat di Bali itu seperti di pantai, boleh mereka telanjang gitu. Ya kan, dalam tanda kutip ya. Boleh mereka memakai bikini, tidak semua tempat di Bali boleh seperti itu. Ada memang tempat yang khusus kamu boleh memakai pakaian ini, dan kalau masuk ke tempat semacam ini kamu harus berpakaian seperti ini gitu sederhananya gitu. Berarti ini istilahnya bisa ditarik kesimpulan istilahnya masyarakat lokalnya aja ya kembali atau pelaku ininya ya, pariwisatanya ya. Berarti yang mungkin pada saat itu enggak atau mungkin juga loss gitu ya. Nah, ini tidak bisa menyalahkan si tourism juga karena dia nggak tahu apa-apa juga. Betul, gitu ya. Dia tidak tahu, dia tidak paham tentang kultur kita, ya kan? Tidak paham tentang di mana letak ruang sakral kita. Karena kalau kita bicara ruang sakral itu kan mungkin di Hindu paling ketat ya. Kalau kita bicara ruang sakral, mungkin di teman-teman kita agama lain tidak terlalu memaknai ruang sakral tersebut. Tapi kalau kita di Hindu kan tengah sekali nih. Kalau kita bicara pura ya tengah sekali. Bahkan kalau kita bicara Cuntake, orang Bali rambut diurai pun tidak boleh masuk ke pura kan gitu kan. Begitu sakralnya kita memaknai pura itu. Makanya ketika ada hal-hal semacam itu ya sebaiknya pemerintah ikut hadir di sini, karena kan pemerintah yang punya kewenangan sebetulnya dari segi pembuat aturan, pembentukan regulasi, terus memberikan sosialisasi minimal kepada guide kan, pemandu-pemandu itu, terus memberikan sosialisasi juga kepada pelaku-pelaku pariwisata yang lain bahwa harus tegas gitu loh, harus tegas, harus bisa mensosialisasikan dengan baik bahwa ruang sakral kita itu memang harus kita jaga. Apalagi dasar hukumnya udah jelas sekali. Perda 5 tahun 2020 itu jelas sekali bahwa falsafah penyelenggaraan pariwisata kita itu adalah Trita Karana. Jadi tidak boleh sebetulnya itu diabaikan, dan idealnya tidak boleh terjadi lagi sebetulnya gitu. Benar. Ya makanya kita sebenarnya dihantui sama dilema dan juga bingung juga. Istilahnya harus bagaimana di dunia pariwisata, apalagi di bidang budaya dan juga culture atau mungkin juga di budaya dan di posisinya juga untuk wisata rohani gitu ya. Karena sangat banyak sekali batasan atau mungkin juga hal yang sebenarnya menjadi landasan untuk seorangnya itu agak susah memahami gitu kan, dari segi si wisatawan gitu kan. Apalagi kalau kita ngomongin tourism, karena kita berbeda budaya, otomatis kita harus menjelaskan yang banyak dulu kepada si wisatawan. Sedangkan kalau kita ngomongin pariwisata, this is about free kan. Bagaimana mereka itu bisa senang, mereka itu bisa ya istilahnya aku liburan ke Bali itu ya bebas gitu. Itu di situ dari segi mindset mereka gitu kan. Betul. So otomatis kalau misalnya kita cokoki dengan banyak aturan ini, apakah bisa paham atau tidak kan kembali lagi si penerima anunya. Kadang-kadang kalau misalnya diberikan pemahaman kayak gitu, oh jangan deh, akan pemikirannya pasti bakal kesana nggak sih? Istilahnya kalau misalnya dia di sini aturannya nggak boleh begini, nggak boleh begini, apalagi sampai slack di tempat gitu kan, itu kadang-kadang mencoreng nama pariwisata juga. Kemudian istilahnya membuat komentar, karena kadang-kadang juga istilahnya bukan hanya di medsos atau mungkin juga kita pariwisata kita dipromosikan dengan cara banyak, tapi dari mulut ke mulut dari mereka pun kadang-kadang itu menjadi sebuah promosi atau bahkan informasi yang membuat orang itu mungkin orang yang lebih banyak di belakang mereka juga malas ke sana gitu jadinya. Oke. Jadi keren ya pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Jadi apakah dengan terlalu banyak aturan itu malahan nanti akan mendegradasi ya kuantitas pariwisata kita yang turun ke Bali? Saya pikir kita harus melihatnya dari segi segmentasi ya. Jadi tidak semua turis itu senang melakukan perjalanan spiritual, ya kan? Tetapi kalau memang mereka berminat melaksanakan perjalanan spiritual, tentu mereka harus siap dengan konsekuensi-konsekuensi, siap dengan aturan-aturan yang harus mereka taati. Karena kita tidak mungkin menjadikan ruang sakral kita itu sebagai komoditi kan. Karena ruang sakral kita itu adalah tempat kita mengadu lah dalam tanda kutip ya dengan Tuhan yang kita memang yakini. Jadi ketika mereka memang atau turis itu memang ingin melaksanakan perjalanan spiritual, ya mau tidak mau, suka tidak suka, saya pikir mereka akan menerima, ya kan? Karena kalau kita lihat ya memang si tren spiritual itu pasca Covid memang lebih banyak wisatawan itu yang berkunjung ke Bali untuk melaksanakan spiritual dan wellness tourism ya. Memang
trennya sedang naik sekarang, wellness sama spiritual tourism. Yang terpenting adalah saya pikir sama seperti yang gue katakan tadi, sedang Cuntake gitu misalnya, kita kan nggak mungkin ya, apalagi mereka melakukan perjalanan jauh-jauh ke Bali melaksanakan perjalanan spiritual, tiba-tiba mereka mens gitu. Ada kekecewaan di situ. Ada kekecewaan di situ. Oh, saya nggak bisa masuk, kan gitu kan? Dan kan besar kemungkinan sekali mereka akan berbohong kan, saya nggak apa-apa kok. Ya, lebih banyak ke situ. Iya, saya nggak apa-apa kok. Apa yang bisa kita lakukan misalnya di Bali? Saya berikan contoh misalnya di Pura Tirtompul. Itu kan tempat pengelukatan itu. Jadi mereka memahami betul bahwa tempat mereka itu adalah tempat wisata, tempat pengelukatan. Dan mereka tidak akan mungkin bisa mendeteksi wisatawan yang masuk itu apakah dalam keadaan Cuntake atau tidak. Karena kita tidak bisa melakukan checking terhadap hal tersebut kan. Nah, jadi mereka setiap tahun ada ataupun tidak ada yang Cuntake masuk ke tempat suci mereka melaksanakan upacara pembersihan. Gitu. Dari mana sumber dananya? Dari pemasukan hasil pariwisata ini. Gitu. Jadi di satu sisi mereka menjalankan pariwisata untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, di sisi lain juga kesakralan tempat suci mereka itu terjaga gitu. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi pilot project ketika tempat-tempat atau ruang sakral kita itu dijadikan tempat wisata. Ya, karena kita kembali lagi karena kata Bali itu adalah pariwisata, otomatis kadang-kadang bergantung juga gitu ya. Contoh kayak Panglipuran bagaimana bisa menjadi desa terbaik di dunia, menjadi desa ini kan karena mereka welcome. Betul. Akhirnya dari mulut ke mulut yang mengatakan bahwa ini keren, desa ini sangat luar biasa bersihnya dan sebagainya, dan budayanya juga yang sangat terkenal juga gitu di Bali gitu kan. Nah, ini menjadi sorotan juga, istilahnya salah satunya mungkin bisa diterapkan seperti itu. Tapi aware lagi kepada masyarakat dan pengelolanya juga berarti kan. Iya, harus memang seperti itu. Kalau kita bicara pariwisata kan kita tidak bisa meletakkan pariwisata itu kepada stakeholder saja. Benar. Harus ada kepedulian masyarakat sekitar. Seperti yang dijadikan contoh tadi, Penglipuran bisa terkenal ke seluruh dunia. Karena apa? Karena memang seluruh masyarakatnya aware untuk itu. Kenapa bisa aware? Karena mereka mendapatkan keuntungan juga dari situ kan gitu. Sekarang yang banyak terjadi di pengembangan desa-desa wisata, ini kan gagalnya mereka menjadi desa wisata disebabkan karena mereka tidak mendapatkan benefit secara langsung. Jadi masa bodoh jadinya. Terus kenapa Penglipuran bisa? Karena memang mereka mendapatkan sesuatu dari sana. Makanya rumah adatnya pun tetap mereka jaga. Ya kan, walaupun di luar mereka mempunyai rumah yang lain. Kan gitu, ada 70-an lah kalau tidak salah di Penglipuran itu yang memang keramot tegaknya di situ yang harus tetap menjaga rumah adatnya mereka. Mereka komit di situ, ditegaskan di dalam aweg-aweg mereka bahwa mereka harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi bentuk angkul-angkulnya pun harus sama, itu tertuang di dalam aweg-aweg. Nah, itu mungkin keunggulan kita di Bali ya. Sebetulnya masyarakat adat kita di Bali itu jauh lebih takut dengan aturan yang tradisional yang tertuang di dalam aweg-aweg ya. Ketimbang ya, ini pendapat saya ya. Jadi jangan disclaimer sebagai pendapat semua masyarakat. Jadi saya berpikir bahwa masyarakat adat kita di Bali itu jauh lebih takut dengan konsekuensi yang timbul dari aweg-aweg ketimbang dengan konsekuensi yang timbul karena hukum nasional. Contoh sederhana tadi, tidak memakai helm di jalan. Ada penegak hukum nih, tapi mereka tetap jalan aja. Berbeda ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap aweg-aweg, aturan adat mereka. Karena sanksinya itu kan ngeri banget tuh. Kemarin ada kasus warga di Dusun Perindo kena kanurayan. Iya kan? Ya. Jadi saya pikir itu sebetulnya bisa menjadi satu solusi bagaimana mengintegrasikan aturan-aturan yang ada di desa wisata untuk mau masyarakat lokal itu satu visi lah, misalnya kayak di Tenganan itu mengembangkan daerah mereka menjadi desa wisata, ya dengan memasukkan semua aturan tentang Trihita Karana itu, bagaimana membersihkan lingkungan, sanksinya apa, melalui aweg-aweg ini. Ya kan, misalnya di Tenganan itu ada aturan aweg-aweg bahwa mereka tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu misal ya, saya tidak pernah melihat aturan yang ada di Penglipuran, Tenganan. Ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap aweg ini, mereka mengalami ketakutan tersendiri gitu. Makanya
kita bisa menyaksikan Tenganan seperti saat ini. Desa yang bersih, desa yang memang Trihita Karana banget gitu. Trihita Karana banget. Mungkin seperti yang saya ini yang Gus katakan tadi bahwa Penglipuran itu adalah desa terbersih di dunia karena memang antara aturan dan masyarakatnya ini harmonis dia gitu loh. Jadi tidak masyarakat ini takut untuk tidak melaksanakan awig-awig yang ada di Tenganan. Jadi dari hasil kedisiplinan mereka, hasil ketaatan mereka inilah kemudian menghasilkan desa wisata yang baik seperti sekarang. Dan menghasilkan buah yang manis, yaitu pariwisata yang banyak datang ke mereka gitu. Makanya sangat itu salah satu bukti Trihita Karana itu yang menjadi mewujudkan ini. Betul. Kan? Makanya ampuh sebetulnya. Sangat ampuh untuk memajukan pariwisata kita juga gitu. Kan? Makanya kenapa kita topiknya harmoni ya karena memang memberikan keharmonian. Betul. Salah satunya di situ. Tirta Empul salah satunya juga. Nah, ini mungkin menjadi contoh juga sih buat pariwisata atau pelaku-pelaku pariwisata gitu ya. Ya memang Trihita Karana bukan hanya desa wisata aja, tapi dari diri kita sendiri juga gitu ya. Karena income-nya juga sangat luar biasa. Jadi mungkin tempat wisata yang masih menjadi PR, terutama yang spiritual, mungkin bisa mencontoh itu untuk bisa dijadikan referensi. Karena kalau misalnya kita melihat dari sisi keberhasilannya ya luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Jadinya pasti ada solusi dari situ. Yang paling penting menjalankan Trihita Karana ini. Betul. Nah, tapi sebagai pandangannya Gus mungkin sebagai closing statement, apa yang harus dilakukan dari sisi pariwisata mungkin atau mungkin juga anak muda juga yang bakal menjadi penerus untuk kedepannya gitu yang ngurus Bali ya dengan dasarnya Trihita Karana ini. Oke. Jadi ketika kita bicara Trihita Karana ini kan sebetulnya kita bicara seperti topik kita ya, kita bicara tentang kunci untuk membuka pintu keharmonisan. Jadi secara regulasi negara sudah hadir ya dalam semua aktivitas yang mengatur warganya bahwa menjadikan falsafah Trihita Karana itu sebagai landasan dalam kita melakukan setiap kegiatan. Ada Perda tentang tata ruang juga dasarnya adalah Trihita Karana. Ada Perda pariwisata dasarnya adalah Trihita Karana. Nah, tinggal kita sekarang sebagai masyarakat, ketika masyarakat sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sudah selayaknya kita melaksanakan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi sudah selayaknya kita sebagai warga negara yang baik, dalam hal ini adalah warga masyarakat Bali, melaksanakan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Lebih-lebih aturan itu sudah kita bisa lihat, sudah kita bisa pahami, merupakan aturan atau falsafah yang memang bersumber dari konsep keagamaan Hindu kita. Jadi semua yang dibuat oleh pemerintah itu, semua yang kita pahami itu layaknya sebagai warga Bali kita lakukan, kita laksanakan sehingga kunci keharmonisan seperti tema kita hari ini itu akan bisa terlaksana dan masyarakat Bali bisa hidup baik dengan sesama, bisa hidup baik di alam ini dan juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan pencipta. Jadi itu saya pikir untuk hari ini. Oke, itu dia Taman Pura 2. Jadi sangat ditekankan kembali ya, berlandaskan Trihita Karana lah untuk kehidupan gitu ya. Betul. Karena itulah mungkin sebagai landasan kita untuk hidup di dunia juga. Terima kasih Gus ya, maksudnya luar biasa sekali. Banyak hal yang kita dapat untuk di hari ini ya. Ternyata hidup itu bukan hanya sekedar untuk menyayangi si mantan atau mungkin juga siapapun orang di masa depan, tapi terhadap semua hal yang ada di dunia ini ya. Terima kasih Gus. Siap, sama-sama aja. Semua banget Diki. Itu dia Taman Pura 2 untuk dialog pada hari ini. Thank you banget buat kamu Taman Pura 2 udah station yang pastinya jangan lupa yang pastinya dengerin terus pada ya dialog pada yang pastinya bakal ada di jam 8 sampai jam 9 pagi dengan topik yang berbeda juga ya. Dan masih ada Gus Adi yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Jadi stay tune terus di Spada di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah. Hai,
Boy, aku punya cerita nih buat kamu.